Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini. Dan kalau kita menemukan sesuatu, janji ya, bagikan kepada generasi kita. Amin. Anak-anak muda, kalian perlu tahu kebenaran ini. Dan bagi orang tua yang hadir hari ini di acara Heroes di AS Samarinda ini, tolong supaya kita menolong banyak anak-anak dari teman-teman kita. Setuju? Orang-orang tua, ini penting. Siapa yang sebagai mahasiswa psikologi di sini? Ada? Yang kuliah psikologi ada? Ayo saya tanya, ada nggak? Mana? Angkat tangan ditanya, kok kamu udah bisa bahasa Indonesia? Satu aja. Semester berapa? Oh ya, kamu ngambil jurusan apa? Klinis. Nah, klinis ini yang saya setuju. Saudara, ternyata masalah terbesar seorang manusia itu bukan nggak punya uang, bukan nggak punya pacar. Masalah terbesar bagi setiap manusia adalah ketika dia nggak mengenal dirinya sendiri. Renungkan, setuju? Saya ulangi, masalah terbesar bagi seorang manusia itu apa? Ayo, bukan uang, bukan nggak punya pacar, bukan apa? Tidak mengenal diri sendiri. Nah tadi Daddy cerita kepada saya, dia tuh 16 tahun nggak bisa tidur. Saya bilang, kok masih hidup? Nah dia jawab, tapi saya takut mati. Saya bilang, 16 tahun gak bisa tidur kok takut mati. Berarti kamu itu sudah mati. Betul enggak? Terus dia tak mikir, betul makanya. Nah, masalah-masalah kejiwaan yang dialami semua manusia ketika dia gak kenal siapa dirinya. Masalah terbesar pada generasi muda ketika gak kenal dirinya. Siapa yang pakai tema ini? Jesus, my superstar. Siapa yang ngasih tema ini? Loh, kok gak ada yang ngaku? Kalau nggak dengar saya copot tuh tema ini. Siapa kasih? Ketuanya jawab. Aji, siapa kasih tema ini? Ya, dengarkan dulu sebelum kita baca Mazmur 139. Ada satu bagian ya dalam hidup setiap manusia di usia remaja sampai pemuda. Tolong harus diberitahu semua orang ini. Ada satu bagian dalam hidup seorang manusia di masa remaja dan masa pemudanya, yaitu bagian yang kosong di jiwanya untuk mencari idola. Ayo sekarang yang umurnya sudah 20 tahun, 25 tahun ke atas, ya, kita pasti sudah berubah. Enggak seperti waktu kita masih umur belasan atau awal 20-an. Saudara, semua orang, anak remaja, orang muda pasti ingin punya idola. Itu pasti. Dan Alkitab pun mengajar itu. Ya, saya beritahu. Siapa idolanya Yosua dalam kitab Perjanjian Lama? Musa. Siapa jawab tadi pintar semua tuh. Kok suara anak kecil? Oh kamu. Kamu sudah besar atau masih kecil? Kok suaramu kayak anak-anak? 17. Berapa? Umur berapa kamu? 7. Kok masih anak-anak suaranya? Oke, berbahagialah kamu. Dengar ya. Yosua idolanya adalah Musa. Elisa idolanya adalah Elia. Betul? Yonatan idolanya adalah Daud. Timotius idolanya adalah Paulus. Dan itu Alkitab sebut. Semua orang muda selalu cari figur yang ingin dia contoh. Nah, Alkitab mengajarkan menurut 1 Tesalonika 2, nanti kita baca, nggak usah lihat dulu. Menurut 1 Tesalonika pasal 2, yang harus menjadi idola buat semua anak remaja, orang muda, harusnya papa mamanya. Itu harus. Maka itu wajar kalau semua anak membanggakan papanya. Betul tidak? Tapi begitu papa nggak bisa jadi figur yang diidolakan oleh anak, maka anak akan keluar dari rumah cari idola lain, cari figur lain. Dan disinilah setan bekerja. Maka datanglah predator-predator, penjahat-penjahat itu. Saya mulai dari kasus-kasus pelecehan seksual anak-anak. Maka itu kalian anak-anak muda, kalau besok punya anak, ini harus tahu. Saya berikan fakta, ini fakta psikologis dan Alkitab menjelaskan itu. Semua anak di dunia, mau bangsa apa saja, mau suku apa saja, di dalam hati mereka sudah diberi naluri oleh penciptanya dan pemiliknya, yaitu Bapa Yahweh kita. Apa naluri itu? Menolak orang asing. Betul atau tidak? Kalau saya tanya cepat, jawab ya atau tidak? Semua anak di dunia pasti punya naluri, dan itu Bapa yang memberikan, penciptanya, pemiliknya, itu Tuhan kita. Menolak orang asing.
Pas setiap pada kasus pelecehan anak-anak, orang ribut ini itu. Saya bilang stop, kamu gak usah ribut. Anak-anak yang jadi korban ada psikolog-psikolog ngurus. Predator-predator yang merusak anak-anak ada polisi yang ngurus. Saya selalu berkata, yang harus diurus adalah orang tuanya. Loh, kenapa orang tuanya? Dengar, para penjahat itu sebelum bisa melecehkan anak-anak, mereka pasti buat sesuatu apa kepada anak-anak itu. Orang asing loh ini, orang asing. Apa yang dibuat oleh penjahat-penjahat ini? Ayo cepat, digoda, ditipu, kasih permen, kasih sesuatu. Dengar, kalau anak-anak itu tidak menolak orang asing, berarti di rumah papa mamanya tidak bisa memenuhi yang mereka butuhkan. Setuju saya ngomong ini? Mikir ya atau tidak? Ketika para penjahat itu bisa membujuk anak-anak kita, dengar, berarti yang mereka beri kepada anak-anak di rumah nggak didapat dari papa mamanya. Jawab ya atau tidak, ini penting, saya harus menolong. Maka itu ketika kasus-kasus pelecehan seksual itu terjadi, yang saya bilang, ayo gereja sibuk ngurusin orang tuanya. Berarti anak-anak itu nggak dapat di rumah. Maka itu penjahat itu datang memenuhi yang anak-anak itu perlukan. Setuju? Nah berarti kalian yang belum menikah, yang masih remaja, besok kalau kalian menikah, penting harus tahu apa yang anak-anak kalian perlukan dalam hidup, supaya para penjahat itu tidak menipu anak-anak kita. Nah dari kasus-kasus itu muncul banyak kasus kejiwaan yang ada di masyarakat kita. Siapa bisa menunjukkan kepada saya? Ya, ada kalimat tertua di dunia ini dalam sebuah literatur yang pernah ditemukan oleh manusia. Hukum tentang penjahat yang merusak anak-anak. Kalau kira-kira 30 tahun belakangan ini kita mendengar hukum yang sekarang sedang marak terjadi. Kita bersyukur untuk Bapak Sirait sebagai komisi, ketuanya komisi hak anak untuk melindungi anak-anak. Dalam hukum internasional yang PBB tetapkan, maka ada konvensi tentang hak anak harus dilindungi. Maka itu pemerintah kita berapa waktu ini mempunyai kementerian baru, Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Hak Anak. Nah saudara, ternyata Matius 16 adalah ayat atau tulisan tertua di dunia tentang hak anak. Maka itu semua yang bicara hak anak pasti menyebut kalimat ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau saya salah maafkan, saudara cari sendiri. Begini kata Tuhan Yesus, barang siapa menyesatkan salah seorang dari yang kecil ini. Nah kata menyesatkan itu dahsyat sekali. Yang melecehkan, yang merusak anak-anak. Teruskan, lebih baik diapakan kata Tuhan Yesus? Ayo, diapakan kata Tuhan Yesus? Dikalungi batu kilangan. Nah batu kilangan itu berat minimalnya itu 20 kilo. Tergantung orang-orang zaman dulu mau pecahkan apa. Kata kilangan itu bentuknya bulat, ada pegangan kayu untuk mutar. Di bawahnya pun ada batu. Jadi biji-bijian yang akan dikonsumsi oleh manusia dulu nggak dipukul, tapi digiling. Jadi beratnya yang paling ringan itu 20 kilo. Saya tanya, sejago-jagonya perenang dibuang ke laut dengan kalungan 20 kilo bisa berenang nggak? Ayo, sejago-jagonya perenang, cepat jawab. Enggak bisa. Darah, itulah tulisan tertua di dunia tentang hak anak harus dilindungi. Saya pertama mempelajari ayat itu, saya itu kaget. Masa Tuhan Yesus sesadis itu, orang hidup-hidup dibuang ke laut dengan batu 20 kilo di lehernya, sadis enggak? Loh, jawab sadis tidak? Sangat sadis, tapi itulah kasih Tuhan. Jadi tiap kali saya bicara tentang hak anak, saya selalu berkata kepada mereka, literatur tertua itu yang ditulis dikatakan Tuhan Yesus. Jadi ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus adalah pribadi pertama di dunia yang punya hak
untuk menyelamatkan anak-anak. Dan baru 30 tahun terakhir ini kira-kira dunia mulai memperhatikan. Maka itu baca Alkitab sebagai buku yang hebat untuk mengetahui apa saja dalam dunia. Nah, dari semua kasus-kasus itu, apapun bentuknya, saya nggak bisa sebutin satu persatu, mau dilecehkan, mau dipukul, mau disiksa, mau apa saja. Maka itu membentuk kejiwaan seseorang jadi baik atau tidak. Nah, dari semua kasus itu, maka muncullah sesuatu di jiwa seorang manusia. Penting kita harus tahu, supaya kita bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, masalah terbesar tadi itu apa? Ayo, apa tadi saya katakan? Apa masalah terbesar seorang manusia ketika dia nggak mengenali dirinya sendiri? Ayo kita buka Mazmur 139. Ya, mulai hari ini kita bisa menolong mereka. Setiap teman-teman kalian, anak-anak remaja, anak-anak muda, untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Yahweh, Engkau menyelidiki, satu, dan dua, apa? Mengenal aku. Terus ayat 2, Engkau mengetahui. Nomor 3, kalau aku duduk atau berdiri. Keempat, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus ayat 3, yang kelima, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Apa arti kata segala jalanku? Kehidupan tentang masa lalu. Saudara keluarkan 6 hal ini. Coba melihat 1, menyelidiki. Kedua apa? Mengenal. Ketiga apa? Mengetahui. Keempat apa? Mengerti. Kelima apa? Memeriksa. Keenam apa? Memaklumi. Saudara, kalian tidak perlu kuliah di fakultas psikologi. Baca Alkitab baik-baik, maka di dalamnya ada banyak psikologi yang lebih hebat daripada buku manapun, termasuk bagian ayat ini. Menurut saudara semua, hidup manusia ini kompleks atau tidak? Ngerti kata kompleks ini? Rumit sekali. Dari otak kita, saraf kita, terus sampai semuanya. Hidup ini rumit. Tidak ada satupun tulisan di dunia ini yang pernah memberitahu kita bahwa ada satu pribadi yang bisa 6 hal ini. Mengenal, mengetahui, menyelidiki, memeriksa, apa kita itu ya? Memaklumi, satu lagi apa tadi? 6, pokoknya 6 itu. Hanya Papa kita di surga. Maka itu kalau hidup kita atau hidup teman-teman kita sedang bermasalah, sering gak orang kita dengar, kenapa ya aku ini begini ya? Aku kadang bingung tentang aku ini. Sering dengar ngomong begitu. Nah, hari ini kita tahu. Siapa yang paling tahu kita? Siapa yang paling kenal kita? Yahweh Tuhan, Bapa kita. Menyelidiki, mengenal, memeriksa, mengetahui, memaklumi, apalagi dari itu. Semua. Maka itu kalau ada apa-apa di hidup kita, kalau saudara gak punya idola, gak punya figur yang harus saudara ikuti, ada Bapa di surga yang luar biasa. Amin. Kita buka Mazmur 27 ayat 10. Inilah bukti. Kalau ada orang-orang hidupnya rusak, inilah bukti. Daud pernah berkata, sekalipun siapaku dan apaku. Ayo, sekalipun siapaku, ayo baca. Ayahku dan ibuku. Ngapain Daud? Meninggalkan. Apa kata lain meninggalkan? Membuang, menelantarkan. Dan itu Daud. Saya tanya jujur pada kalian masih SMP, SMA, anak-anak muda, banyak nggak di sekitarmu, ada nggak teman-temanmu yang sampai hari ini nggak tahu siapa orang tuanya? Ada nggak orang-orang seperti itu di sekitar kita yang nggak tahu siapa papa mamanya? Nah, beritahukan, kamu nggak sendirian. Ada orang seperti ini. Dan memang kalau saya ada waktu saya akan ngomong tentang Daud. Ayah ibu Daud itu nggak suka dia, maka itu dibuang. Tapi siapa yang menyambutnya? Daud berkata, baca. Namun, Yahweh, Bapa di surga, menyambut aku. Dan ini sungguh luar biasa. Saya dalam hidup menemukan berapa banyak anak-anak yang terbuang, nggak tahu siapa orang tuanya. Tapi ada di antara mereka sekarang sudah master, sudah doktor, dan Tuhan mengubahkan mereka
luar biasa. Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal 11. Mulai ayat 1. Ada seorang hebat di zaman perjanjian lama. Namanya Yefta. Dia salah satu yang dimasukkan dalam kitab Hakim. Orang luar biasa. Tapi lihat latar belakangnya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang apa? Pahlawan yang berarti hebat gak dia? Tapi tunggu dulu. Tapi dia baca. Ayo, tapi dia anak seorang perempuan sundal. Bahasa sekarang perempuan sundal itu apa? Pelacur. Kenapa kok dia anak pelacur? Bapaknya yang kurang ajar. Sebab Yefta ngapain? Itu karena Yefta melacur. Maaf, bapaknya yaitu Gilead melacur, lahirlah Yefta. Apakah Yefta bersalah? Enggak. Yefta tidak bersalah. Ayat 2. Juga istri Gilead, jadi ibu tirinya Yefta, melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak sah, anak-anak istri Yefta itu, maka mereka ngapain? Mengusir Yefta. Wajar bukan? Dan berkata begini, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Betul. Ayo, enak gak dikatakan seperti itu dan diusir? Menderita gak hidup seperti ini? Menderita. Dengarkan baik-baik. Yefta akhirnya rusak. Ayat 4, ayat 3. Maka bagaimana? Ayo, maka bagaimana? Larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob, di sebuah tempat. Di sana berkumpullah dengan dia petualang-petualang. Kalau sekarang itu preman-preman, orang-orang jahat, anak-anak yang terbuang dari rumah. Yang pergi bagaimana? Wih, ngeri lagi. Yang pergi bagaimana? Merampok bersama dengan dia. Saudara, banyak enggak orang-orang seperti ini di sekitar kita? Ada enggak orang-orang seperti ini di sekitar kita? Jawab, ada tidak? Ada. Dan inilah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan, tolong mereka, kita ambil mereka. Mereka enggak salah. Mereka enggak salah. Yang salah adalah kita, orang tua. Maka itu anak-anak muda, jaga diri kalian. Jangan melahirkan generasi yang rusak. Puji Tuhan, kita sudah dapat 2 contoh di Alkitab. Daud dan Yefta, anak yang tertolak. Tapi Tuhan mendapatkan mereka. Dalam pengalaman hidup saya banyak menemukan orang-orang yang dipungut oleh orang lain. Anak-anak yang akhirnya tahu bahwa ini bukan anak kandung, itu kecewa, sakit hati, marah. Dan saya banyak menangani anak-anak seperti itu. Dengarkan hikmat Tuhan ini. Siapa bisa menjawab? Apa satu-satunya tanda atau bukti bahwa kita itu anak kandung orang tua kita? Siapa bisa jawab? Mirip, salah. Banyak anak mirip orang tuanya ternyata bukan anak kandung. Loh, betul tidak saya ngomong ini? Loh, jawab. Tes DNA. Dalam bahasa Indonesia saya suka tes keayahan. Gak ada tes keibuan. Loh, serius, kenapa? Karena darah kita itu berasal dari papa, bukan dari mama. Maka itu ketika Tuhan Yesus lahir tanpa benih papa jasmani, dunia kaget. Itu benih surgawi. Hebat sekali. Dan itu kebenaran sudah terbukti tahun 74 yang lalu di Jerman. Saya nggak bisa cerita soal itu karena nggak bahas masalah DNA ini. Jadi satu-satunya tanda bahwa kita tahu anak kandung siapa itu tes keayahan, tes DNA. Bayarnya mahal. Maka itu sebetulnya semua kita tidak pernah tahu siapa orang tua kandung kita. Tapi janji pulang jangan tanya papa mamamu loh. Aku ini anaknya siapa? Awas kamu pulang begitu. Nggak perlu. Nah, inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, menolong banyak orang yang gak jelas siapa orang tuanya. Dengarkan. Adakah setiap bayi lahir diberi kesadaran begitu? Oh ini tuh papa mamaku. Ada gak? Coba jawab. Gak ada.
maka itu kita tidak perlu tahu siapa orang tua kandung kita. Katakan amin. Cukup ada orang yang mengasihi kita, cukup. Kita nggak perlu orang tua kandung. Jadi kalau saudara ketemu orang, anak-anak atau generasimu, temanmu yang sadar ternyata aku bukan anak kandungnya, nggak apa-apa. Tanggal hari pertama puasa 16 Juni saya di Denpasar, itu awal puasa. Saya bertemu dengan 2 ibu, wajahnya mirip betul-betul. Ternyata mereka beda 6 tahun. Nah, saya nggak perlu cerita bagaimana saya bisa ketemu, tapi saya sengaja cari mereka. Sebab saya dengar berita ada satu keluarga punya 13 anak. Ya, 4 laki-laki, 9 perempuan. Dan kurang ajarnya orang tua ini yang 9 dijual semua. Jadi ini peternakan manusia. Untung papa mau sudah mati, kalau tidak saya akan habis ini. Nah, yang saya ketemu ini 2 kakak beradik yang baru ketemu berapa bulan yang lalu. Satu ada di sebuah vihara di Jawa Barat, yang satu ada di Australia. Waktu saya dengar itu hati saya mau cari di mana. Akhirnya ketemu di Bali, sebab lebih mudah. Yang dari Australia ke Bali, yang dari Jakarta saya datangkan. Dengan 3 orang, yang lain jadi kami berlima. Saya ingin dengar cerita mereka. Waktu dengar itu begitu menyedihkan. Saya nggak perlu cerita detail. Tapi yang saya bersyukur, 2 orang ini tidak menyesal, tidak marah pada orang tuanya. Yang satu sempat ketemu papanya, tapi nggak ketemu mamanya. Yang satu sempat ketemu mamanya, tapi nggak ketemu papanya. Jadi mereka cuma cerita bagaimana wajah papa mereka, yang satu cerita bagaimana wajah mama mereka. Mengharukan sekali. Nah, dari mereka 2 saya bilang, boleh nggak saya pinjam nama kalian? Saya catat nomor telepon supaya kalau ada orang-orang yang dirusak hidupnya sejak kecil. Oh boleh. Terus saya tanya, kalian ketemu nggak ber-13? Enggak lengkap. Kami berdua hanya sempat ketemu 7 orang. Jadi 5 dari mereka, 2 dengan mereka. Menyedihkan sekali kisah itu. Nah, saya tanya, saya nggak buat buku atau membuat cerita. Saya punya penulis, saya kenal orang yang bisa membuat film. Kami akan mikir dulu. Nah, tapi mereka bahagia sekarang karena mereka jumpa Tuhan. Ini rahasianya. Saya ketemu mereka karena saya ingin membuktikan setelah orang-orang yang hancur masa lalunya, begitu jumpa penciptanya, orang itu boleh. Dan ayat yang saya pakai selalu Mazmur 139. Kalau Papa di surga bisa mengenal, mengerti, mengetahui, menyelidiki, memeriksa, memaklumi kita, apa yang kurang dari hidup kita? Amin. Ada yang kurang enggak? Enggak ada. Dia tahu semuanya. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia kecewa dengan hidupnya. Karena dia enggak tahu kenapa aku begini. Beritahu teman-teman kalau mereka mau bunuh diri. Jangan, enggak ada gunanya. Bakso masih enak kok pengen bunuh diri. Ngapain? Amin. Ya. Jadi selamatkan mereka, generasi. Dan tolong orang-orang tua, kalau ada anak-anak seperti itu, bawa mereka pulang. Ya, bawa ke rumahmu. Jadikan anak. Kok nggak ada yang ngamen orang tua ini? Oh, siapa Papa Mama? Harus begitu. Kita menolong mereka untuk menunjukkan ada Papa di surga yang sayang kamu. Dan dia itu yang paling tahu siapa kamu. Minta hikmat daripada Roh Kudus. Nanti Papa akan luar biasa. Ayat 13, Mazmur 139, ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13. Ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Apa kata lain buah pinggang? Bukan buah pinggang kok embrio. Ginjal. Ini yang saya kaget. Padahal dalam proses medis yang ditemukan, begitu janin itu terbentuk, maka bulan pertama itu kepala. Tapi kenapa surga menentukan kepala nggak penting, buah pinggang yang penting, bagian dalam dari tubuh itu. Saudara, ini mengagumkan sekali.
Ternyata, ayo kita belajar anatomi tubuh manusia. Buah pinggang itu, ginjal itu hubungannya kemana? Ayo belajar. Urin, bukan darah. Urin. Maaf, saya teruskan. Buah pinggang itu hubungannya ke kelamin manusia. Dan ini saya dapatkan tahun 79 bulan November. Saya mendapat rahasia ini, saya kagum. Mengapa surga sibuk ngurus buah pinggang yang hubungannya ke kelamin? Ternyata ini identitas. Identitas manusia itu harus jelas laki atau perempuan. Dan iblis merusak ini. Saudara yang tidak belajar ilmu jiwa, saya sebutkan. Penyakit yang tadi saya sebutkan. Apa masalah terbesar seorang manusia? Masalahnya apa? Tidak mengenal siapa dirinya. Nah, di dalam ilmu jiwa itu namanya split personality. Kepribadian ganda. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ayat ini luar biasa. Memang iblis ingin merusak manusia sejak dalam kandungan. Catat itu baik-baik. Kenapa iblis ingin merusak manusia sejak dalam kandungan? Ya supaya sejak lahir sudah cacat. Anak-anak muda kalian harus belajar. 4 minggu pertama pembuahan, maka Tuhan belum menentukan jenis kelamin. Maka itu kalau baru sebulan kandungan, gak bisa di USG laki perempuan, gak terbentuk. Nah, di 4 minggu pertama itu papa mama punya peran yang sangat penting. Maaf kalau ada teman-temanmu, kau jangan tanya ya. Kalau ada orang di sini, Tuhan pasti menolong. Maaf. Pernah melihat ada seorang gadis cewek, wih tomboy betul. Oke, atau sebaliknya. Pernah lihat cowok tapi lemah gemulai. Nah, jangan kau tertawa. Ampuni orang tuanya. Semua itu penyebabnya adalah orang tua. Loh kok bisa? Saya sudah ketemu banyak dokter. Mau ahli genetika, mau spesialis kandungan, mau spesialis anak, dokter apa saja psikologi untuk bicara ini. Mereka semuanya setuju dan dunia kedokteran pun menyetujui. Tapi belum pernah ada penelitian kenapa bisa terjadi. Dengarkan. Kalau anak dalam kandungan itu perempuan, jenis kelaminnya, karena buah pinggang dibentuk dulu. Tapi papa mamanya maksa dan ngotot. Harus cowok. Padahal Tuhan maunya perempuan. Hanya karena keinginan yang salah, hormon itu berubah. Hormon itu rusak. Terjadi split personality. Maka lahirlah anak cowok, anak cewek. Tapi yang kecowok-cowokan, namanya tomboy tadi. Saudara, kasihan anak itu. Sejak saya mengerti kebenaran ini, kami suami istri tiap kali ketemu ibu hamil, langsung kami dekati. Jangan ingin cowok atau cewek. Siapa pernah percaya hasil USG bisa salah? Betul? Maka itu yakinkan ini loh cewek, ini cewek. Jangan percaya, tunggu dia lahir. Kalau tidak, kasihan anak itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau buah pinggang yang dibentuk pertama kali dalam hidup seorang janin, dan Tuhan penciptanya, pemiliknya berkata engkau laki, tapi orang tuanya maksa kami ingin anak perempuan, maka jadilah split personality. Hormon itu berubah. Kasihan mereka. Maaf, siapa pernah dengan kata transgender? Artinya kelamin ganda. Saya beritahu kalian ya, belum tahu harus tahu. Saya menangani banyak kasus seperti itu. Dan saya bersyukur sebagai pendeta, saya menyelidiki Alkitab bukan karena baca buku. Kelamin ganda itu artinya begini, begitu lahir punya 2 jenis kelamin. Ada kelihatan vagina, tergantung, tapi nggak berfungsi. Punya alat kelamin pria, tapi nggak maksimal. Ini kasihan anak ini. Atau sebaliknya, dia kelihatan rahim, vagina normal, tapi ada alat kelamin pria, tapi nggak sempurna. Nah itu namanya transgender. Saudara, orang ini nggak salah. Yang salah adalah orang tua. Kenapa sampai ada 2 kelamin atau kelamin ganda? Karena keinginan orang tuanya terlalu berlebihan. Maka
tubuh fisik jadi berubah. Maka itu catat, kalau kalian menikah dan istri hamil, jangan inginkan yang salah. Biar Tuhan yang menentukan dia laki atau perempuan, itu haknya Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Kalau begitu boleh operasi? Enggak boleh. Psikolog mendampingi, dan saya minta ada gembala juga mendampingi. Diarahkan, dia ini akan dites. Kromosomnya itu kromosom laki atau perempuan. Itu tesnya. Itu perlu biaya mahal, perlu waktu juga. Jadi Alkitab ini hebat bukan? Hanya karena keinginan yang salah, maka orang itu jadi rusak. Artinya Tuhan tidak maha kuasa ketika keinginan manusia yang maju. Tuhan menyerah. Hebat sekali kebenaran ini. Tuhan takluk kepada hak bebas kita. Setuju? Tuhan takluk. Saya beri contoh. Waktu anak ini mau lahir, misalnya, surga menentukan umurmu 81 tahun baru menikah. Jadi ketetapan surga umur berapa anak ini? Ayo, umur berapa anak ini? 81. Umur 16 dia pacaran. Siapa yang suruh? Umur 17 dia patah hati. Umur 18 dia bunuh diri. Ya mati namanya bunuh diri. Jadi dia mati umur berapa? Jadi dia balik angkanya. Harusnya 81 jadi 18. Goblok, bilang gitu aja. Ngerti ya ilustrasi ini? Jadi Tuhan kalah nggak dengan orang ini? Lu jawab, Tuhan kalah tidak? Kalah. Maka itu hati-hati kehendak bebasmu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin baca Kejadian 6 ayat 2. Hati-hati anak-anak remaja. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Saya nggak bahas kalimat itu, kalimat ini. Siapa saja yang, ayo baca, siapa saja yang disukai mereka. Anak-anakku, adik-adikku, saya minta demi kasih Bapa di surga, jangan engkau menikah dengan hawa nafsu seperti ini. Asal suka, lalu kau labrak saja. Jangan sekali-kali. Ingat ya, korban cinta pasti perempuan. Nggak ada korban cinta laki-laki. Betul? Lo jawab, korban cinta pasti perempuan. Dan itu yang saya heran. Perempuan goblok kok nggak habis-habis. Itu saya heran. Dengar kau cewek-cewek ya. Dengar. Awas kamu mau ditipu oleh bajul-bajul. Kurang ajar itu tadi. Siapa bajul-bajul itu? Apa itu bajul? Buaya-buaya itu. Itulah cowok-cowok, hati-hati kamu. Saudara, saya punya prinsip ini. Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Anak-anak muda kau catat. Apa artinya? Menikah tidak sama dengan orang beli sepatu. Beli sepatu bisa titip tidak? Nggak bisa. Oh, bisa gimana? Beli sepatu nggak bisa titip. Sebab harus dicoba. Maaf. Dalam kata dicoba. Maaf. Siapa jadi sepatunya? Ayo jawab, siapa jadi sepatunya? Perempuan. Awas kamu. Dalam nama Yesus. Cowok-cowok awas. Jangan pernah mencoba. Dan kamu para sepatu, ingat dengar. Boleh dengar saya? Maafkan saya ngomong. Dengar. Para sepatu, jangan engkau pernah mau dicoba. Dalam nama Yesus. Ingat ya. Alkitab itu satu-satunya buku. Satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Catat. Tidak ada buku lain di dunia yang berkata anak sulung kecuali Alkitab. Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang minta ada anak sulung. Nggak ada Tuhan lain, nggak ada dewa lain, nggak ada Allah lain yang pernah berkata anak sulung. Jadi Tuhan kita dan Alkitab adalah satu-satunya. Nah, waktu saya belajar itu saya kaget. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengar. Saya kaget. Masa apa? Loh kan anak pertama itu anak sulung. Roh Kudus bilang enggak, Daniel. Lalu saya mau tanya dulu. Apa yang Papa ciptakan di hidup kita itu ada yang iseng enggak? Asal dia buat sesuatu gitu. Ada yang iseng tidak? Jawab, ada tidak?
Enggak, semuanya punya tujuan. Maaf, termasuk selaput darah di rahimmu para gadis. Itu bukan cuma tempelan, maaf saya berkata. Tuhan punya maksud. Hai para gadis, jaga barang satu-satunya dalam dirimu, supaya setan tidak merenggutnya. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan, dan seorang perawan tandanya adalah selaput darah itu. Maka itu anak pertama belum tentu anak sulung. Maafkan saya kalau ada yang mendengar ini, maaf. Dan engkau sudah enggak perawan lagi, cukup bertobat minta ampun dalam nama Yesus. Saya minta para gadis jangan tertawa. Jangan tertawa. Cowok-cowok, engkau jaga diri. Jangan pernah engkau merawani orang. Dalam nama Yesus. Gadis-gadis dengar. Pacar dan suami, walaupun itu orang yang sama. Saya bicara ya. Pacar dan suami. Artinya sebelum jadi suami kan jadi pacar dulu. Maaf. Yang merobek selaput darahmu, walaupun nanti jadi suamimu, ternyata ini masalah besar. Dalam faktor psikologis yang saya pelajari, kenapa ada istri, ada masa-masa tertentu dia nggak bisa suka dideketin suaminya, di tangan suami diletakkan di pundak dia rasa risih, nggak enak. Saya bilang ini kan aneh sekali. Dulu saya nggak ngerti kenapa ada istri seperti itu. Dengarkan baik-baik. Apa bedanya seorang anak kecil, ya, waktu mau mandi kan tidak bisa mandi sendiri. Yang membukakan baju mamanya dan tetangganya. Sama-sama mau mandiin. Pertanyaan saya, buat anak kecil ini, siapa yang berhak untuk membukakan bajunya? Mamanya atau tetangganya? Coba jawab. Harus. Apa yang muncul di hati anak itu kalau tetangganya bukan bajunya? Jawab, muncul apa dia? Bukan cuma risih, malu, bukan cuma malu, itu penghinaan. Dia merasa aku gak dihargai. Gadis-gadis engkau dengar, ketika kalian lagi pacaran dan ternyata cowokmu berani buka bajumu, walaupun nanti dia jadi suamimu, dengarkan. Disitulah benih iblis itu masuk. Dalam riset saya kepada ribuan pernikahan, enggak ratusan, ribuan. Semua pernikahan yang dimulai dengan seks lebih dulu, benih iblis masuk ke rumah itu. Dalam riset saya, hampir 80% retaknya pernikahan justru terjadi ketika istri mengandung anak pertama. Itu saya nggak bisa terima. Ya kenapa? Seharusnya kalian dua bangga mau jadi papa mama. Kenapa justru rusak? Ini penyebabnya 80%. Secara wajar, maaf saya berkata, dalam rayuan seks waktu pacaran, biasanya cowok atau cewek yang desek terus. Jujur jawab, cowok, maka itu hati-hati. Itu yang saya katakan, awas kamu gadis-gadis kurang ajar, bajul-bajul kurang ajar mau nidulin kamu. Serius, langsung putus. Jangan sekali-kali kalian itu merusak. Begini, maaf. Kenapa di kandungan anak pertama istri mulai gak suka suaminya? Tidak ada aturan dari dokter. Usia kandungan berapa bulan seorang istri tidak bisa melayani suaminya, itu gak ada aturan. Tapi tergantung fisik dan kondisi. Ada istri yang baru mengandung 5 bulan, dia sudah gak bisa melayani suaminya. Ya kita semua sudah dewasa, dengar ini. Ada yang sampai, maaf 7 bulan, 8 bulan masih bisa. Nah saya ambil yang paling rendah. Itu riset saya. Ketika istri sadar dia mengandung, dia gak bisa melayani suaminya. Nah di situ setan mulai ingat masa lalu. Membongkar masa lalu suaminya. Ingat dulu waktu kamu masih pacaran, bagaimana suamimu ini gak tahan tentang seks. Masih ingat kamu
Tolong yang main HP, matikan dulu. Lihat ke sini, ini penting untuk kalian. Tolong. Ingat, waktu mau menikah, waktu masih pacaran, bagaimana calon suamimu? Maaf saya berkata, kan gila seks bukan? Masuk istrinya. Iya ya. Sekarang aku lah hamil 4 bulan atau 5 bulan. Menunggu melahirkan masih 4 bulan lagi. Tapi setelah melahirkan pun ada waktu. Nggak bisa langsung melayani. Dengar baik-baik. Kira-kira pikiran istri jadi jelek nggak tentang suaminya? Coba jawab, jadi jelek tidak? Nah, tapi suami ini suami baik. Suami yang respect pada istri. Dia menjaga. Dia bangga aku akan jadi papa lewat istriku, anakku akan lahir. Jadi tiap kali pulang kerja, pulang ke rumah dari kerja, wah dia seneng-seneng nyanyi-nyanyi. Wah begitu ketemu istrinya dipeluk, perut istri dicium-cium. Aduh aku mau jadi papa. Saya tanya kepada saudara, istri sudah kerasukan setan curiga, melihat gak pernah dilayani, suaminya gak pernah dilayani, dan suami tetap seneng-seneng terus. Mikir apa istri itu? Lu ngerti gak maksud saya ini? Oh pasti ini punya cewek lain ini. Pasti. Ini seneng-seneng terus. Dan itu terjadi berhari-hari. Istri yang curiga, sikapnya apa kepada suami? Apa? Jutek, apalagi? Mata duitan. Apa? Ayo, jujur. Istri yang curiga pada suami, dan suami seneng-seneng terus. Apa? Gak dengar, apa cepat? Ngomel, nggak cuma ngomel, nggak cuma jutek. Sikapnya jadi dingin kepada suami. Ya atau tidak? Karena kecemburuan, karena kecurigaan. Ingat masa waktu masih pacaran tuh. Dengar, segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai lama-lama, ngerti nggak? Lah jawab. Nah, lama-lama suami sadar. Loh, kok begini? Saya tanya. Suami yang gak mikir salah, gak mikir selingkuh, tiba-tiba dituduh punya cewek lain. Inilah laki-laki. Apa sikap suami ini? Ayo, apa sikap suami ini? Ini gak cuma marah, ini riset saya. Maka itu dengar cewek-cewek, tapi laki-laki kita harus bertobat. Ternyata begini bagi seorang suami. Hah? Jadi selama ini kamu nyurigai aku? Padahal aku gak berbuat. Kalau gitu lebih baik aku berbuat sekalian saja. Nah itu jahatnya laki-laki. Dengar, ini psikologis. Kalian jangan tertawa, ini serius. Maka itu jangan ada seks sebelum pemberkatan nikah. Janji, korbannya banyak. Tahun 74 sampai tahun 76, bersama dengan 16 orang yang lain, kami hamba Tuhan membuat penelitian. Di Surabaya ada 3 daerah pelacuran waktu itu. Dengan psikolog kami sudah diberikan kuesioner, pertanyaan. Waktu itu begini ide kami. Kami itu ingin mengetahui kenapa sih kok ada orang jadi pelacur itu, kenapa? 2 tahun kami buat penelitian. Wah digodok terus. Tiap kali sudah selesai kami kumpulkan kuesioner. Hasilnya begini. 90 sekian % pelacur adalah seorang gadis baik-baik tapi disakiti oleh pacarnya karena diperawani. Dengerin saya berkata gini. Seorang gadis yang dirobek keperawanannya, dan biasanya nanti saya tunjukkan buktinya, cowok yang merawani pacarnya itu langsung ditinggal dan cari cewek lain. Nah ini yang ngeri. Semua gadis yang merasa diperawani dan ditinggal, dia merasa gak berharga. Dia kan takut nanti ngomong pada calon suaminya, kalau aku sudah bekas sekali, coba dengar. Karena dia sakit hati, dia marah, dia nggak bisa balas laki-laki itu. Maka dia ambil jalur sebaliknya. Aku mau melukai banyak laki-laki. Maka itu salah satu perbuatan para pelacur itu begini. Suka mainkan cowok. Wah dia sengaja, entah itu suami orang, entah itu belum menikah cowok itu. Wah dia ingin mainkan. Begitu si cowok sudah betul-betul jatuh cinta sampai gila istilahnya, baru dia ditinggal. Kira-kira si cowok kelepek-kelepek? Lu jawab, kelepek-kelepek gak cowok itu? Kelepek-kelepek. Begitu cowok itu kesakitan menderita, maka pelacur ini puas. Ini aku tunggu, tahu rasa kamu.
Saudara, hasil kedua lebih mengerikan. Kami akhirnya meneliti kenapa ada perempuan suka goda suami orang. Ini penelitian yang akurat dan saya bersyukur. Ternyata begini. Cewek yang suka goda suami orang itu karena juga disakiti oleh cowoknya. Dia sakit hati betul. Nah, waktu goda suami orang, yang dia tunggu adalah sakit hati istri orang itu. Makin si cewek ini dengar istri orang itu sakit hati, maka puaslah dia. Dia berkata gini, sekarang kita senasib bukan? Saya kaget, begitu jahatnya setan ini. Akhirnya perempuan ini gak pernah puas nyakiti satu istri. Dia cari suami orang lain. Dia ganggu luar biasa. Dia ingin dengar berita bagaimana istri orang itu. Maka itu perempuan-perempuan yang seperti ini paling suka kalau ditelepon oleh istri orang itu. Karena dia makin ngeledek. Tahu rasa kamu sekarang. Saudara, saya jadi lemes. Saya jadi berkata, Tuhan ampuni kami. Setan itu kurang ajarnya di situ. Ngerti sekarang anak-anak muda? Jaga dirimu. Jaga dirimu. Ayo kita lihat 2 Samuel 13. Tidak ada tulisan di dunia kecuali 2 Samuel 13. Betapa seorang yang diperawani lalu ditinggal, maka timbullah kebencian yang ngeri sekali. Waktunya ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud, jadi masih saudara tapi tiri. Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Lanjut cepat. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit. Ya, ini goblok jatuh dan sampai sakit tuh ngapain? Karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nggak mungkin. Terus Amnon mempunyai seorang sahabat. Nah, ini hati-hati. Generasi muda, heroes, setan punya cara untuk menghancurkan kepelawananmu, yaitu heroesmu, yaitu dengan cara free sex. Begitu kamu free sex, hancur masa depan. Dengan cara sahabatmu itu siapa? Hati-hati. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simeon, kakak Daud, jadi masih sepupu juga. Yonadab itu seorang yang licik, sangat cerdik. Terus katanya kepada Amnon, "Hai anak raja," Yonadab tanya tuh. Biasa bukan kalau engkau punya teman terus mukanya murung berhari-hari yang tanya, "Ngapain kamu?" "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Terus lalu berkatalah Yonadab kepadanya, ini nasihat temanmu, hati-hati. "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Ya, papa mana yang gak seneng anaknya sehat? Jadi Amnon ini kurang ajar, menipu bapaknya. Aku sembuh kalau adik tiriku Tamar membuat makanan buat aku. Terus jadi Yonadab memberi nasihat yang salah. Ayo lanjut. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja menengok, loh sudah ini tadi 7. Wah ini gimana? Mana itu? Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Lah Daud gak ngerti kalau anak ini bajingan satu ini. Lanjut. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Karena dia anak raja, yang diperintahnya dituruti. Lalu keluar setiap orang. Lalu berkatalah Amnon pada Tamar dengan, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku mau makannya dari tanganmu. Tamar gak mikir apa-apa. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Terus ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah, ini setan mulai masuk. Dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku.
Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemana kau bawa kecemaranku, aibku ini. Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Ingat, engkau anak raja, kau saya tambahkan. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, dengan papamu. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Sudah baik Tamar ini. Minta izin kepada papamu. Terus. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Tamar. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Saudara lihat, ayo baca sama-sama. Berapa master psikologi saya sudah ajak diskusi tentang kalimat ini. Dan ternyata betul. Begitu mulai hari ini cewek-cewek jaga dirimu. Pemuda-pemuda, saya berkata, matilah kamu kalau engkau suka memperkosa pacarmu dalam nama Yesus. Engkau lebih baik jangan hidup, karena akan merusak. Stop, jangan tertawa. Ini serius. Saya minta kamu yang baju merah dan tidak tertawa, saya minta kamu diam. Ini untuk kamu. Iya kamu. Diam. Maaf. Berarti ada apa-apa dengan kamu kalau begitu. Maaf. Serius. Ya sudah, kalau enggak diam. Jangan ganggu saudaramu di sebelah. Karena dia mau dengar juga. Semuanya serius. Ayo baca sama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Loh ayo. Semuanya. Awas kamu enggak baca. Maaf saya berkata. Gereja harus membacakan firman ini. Supaya enggak banyak kerusakan dalam generasi muda. Seluruh dunia mengakui kebenaran ini. Bahwa cowok yang meniduri ceweknya 90% pasti ditinggal cewek itu. Dan tertulis di Alkitab. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yang kuat. Sampai kupingmu dengar sendiri yang kau baca. Saya minta kalian serius anak-anak muda. Karena gereja gak pernah khotbahkan ini. Maka itu free sex terjadi di mana-mana. Saya minta yang kencang suaranya. 1, 2, 3. Kemudian kejadian ini terjadi sepanjang sejarah manusia ada di dunia. Aneh. Timbullah kebencian yang sangat besar pada hati seorang cowok yang meniduri pacarnya. Bahkan kebencian itu lebih besar daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Dalam riset saya, biasanya cowok bajingan seperti ini kurang dari seminggu dia sudah punya cewek baru. Sakit hati nggak cewek ini? Sakit hati nggak? Nah, di sini pelacur itu muncul. Maka itu jangan main-main dengan hidup ini. Katakan amin. Jaga diri kalian. Tolong anak-anak muda, dimanapun kalian berada, dalam kondisi situasi apapun. Kalau ada temanmu pacarannya berlebihan, sampaikan firman ini. Ingat, cinta tidak seperti orang beli sepatu. Catat itu. Tidak ada kata coba. Korban cinta pasti perempuan. Disitulah timbul banyak kekacauan dalam hidup. Tapi puji Tuhan, Papa kita sangat tahu kita masing-masing. Amin. Dia kenal, tahu, mengerti, menyelidiki, memaklumi, memeriksa. Woi, luar biasa. Maka itu bagaimanapun kerusakan kita, kembalikan pada Papa yang mengenal kita. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Mau jaga diri baik-baik? Cowok, cewek, anak muda, jaga diri. Karena Papa ingin engkau masuk pernikahan dengan cara yang benar. Supaya lahir ayat terakhir. Malaki 2 ayat 15. Ini dahsyat kalau terjadi di hidup kita. Bukankah Elohim yang satu itu menjadikan laki dan perempuan dari apa dan dari apa? Mereka itu laki yang berdiri dan roh. Dan apakah yang dikehendaki Elohim? Kalau laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan, saya baca terjemahan bebas. Maka jawaban Papa apa? Apa yang dikehendaki kalau dia menikahkan orang? Keturunan ilahi. Apa lawan kata keturunan ilahi? Keturunan setan. Menurut saudara semua, di dunia ini lebih banyak
keturunan ilahi atau keturunan setan. Karena pernikahan yang salah. Saya bertanya kepada Papa, apa arti kata keturunan ilahi? Anak-anak ilahi. Saya tanya, Papa, yang menikahkan kami manusia, kenapa engkau ikut punya anak? Dari mana ceritanya? Ternyata roh itu. Daging itulah fisik kita. Papa di surga tidak membedakan suku. Catat itu baik-baik. Selama saya hidup di Indonesia ini, saya hanya menemukan 2 suku paling kurang ajar. Tionghoa dan Batak. Ini harus bertobat. Orang Tionghoa dan orang Batak itu paling kurang ajar. Anak-anaknya dipaksa menikah dengan satu suku. Bertobat orang tua seperti itu. Betul? Bertobat orang tua seperti itu. Saya marah, saudara. Catat baik-baik. Ada roh setan di banyak pikiran orang tua dan orang Batak. Bahwa anak harus dapat yang satu suku. Ini penjahat. Gereja gagal menyampaikan kebenaran soal rasialis ini. Jadi masalah daging, Tuhan gak bingung. Roh yang harus dia perhatikan. Kalau yang cowok penuh Roh Kudus, lalu si cewek penuh Roh Kudus, anaknya jadi apa? Atau si cewek penuh Roh Kudus, cowoknya penuh Roh Kuda, terus anaknya jadi apa? Oke, kalian boleh tertawa, tapi ini istilah. Maka itu tidak boleh kawin campur, goblok. Awas. Dalam nama Yesus harus satu roh. Catat itu. Karena akan lahir keturunan ilahi. Tidak boleh kawin campur. Tapi gimana kalau saya nginjili dia? Nggak ada ayat bilang penginjilan lewat pacaran. Awas kamu. Tidak ada. Maka itu kalau kalian tidak menikah dengan satu roh, yang lahir adalah kejahatan. Kasihan anak-anak itu. Oke, siap mulai hari ini menguduskan diri kalian, anak-anak muda, jaga dirimu. Dan jodoh sudah Tuhan sediakan sejak kalian belum lahir. Itu janji Bapa kita di Kejadian 2 ayat 18. Jodoh sudah ada sejak kita belum lahir. Berbahagia enggak kalau kalian menikah dengan cara yang benar? Surga akan turun ke bumi, kalau tidak neraka yang muncul. Ambil keputusan yang benar. Amin. Mau bentuk keluarga yang benar? Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Woi, kalian anak-anak muda yang hebat.